Lah, ngapain kalian sok mau ambil uang di sini? Dasar miskin. Seorang santri miskin berdiri kaku di dalam bank besar, menggenggam tangan neneknya yang sudah renta. Tatapan sinis, tawa kecil, dan ejekan mulai terdengar saat mereka menyebut nominal uang yang ingin diambil. Semua orang mengira mereka hanya orang miskin yang salah tempat. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Andra tumbuh bersama suara azan subuh dan bau kayu lapuk di rumah kecil peninggalan orang tuanya. Usianya 28 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya tenang, dan pakaiannya selalu sederhana. Ia seorang santri yang hidup dari sisa-sisa beras kiriman pesantren dan upah kecil membantu warga sekitar. Sejak kecil, hanya satu orang yang selalu ada di sisinya, neneknya. Nenek Andra sudah sangat tua. Punggungnya membungkuk, langkahnya pendek, dan tangannya gemetar bila menggenggam sesuatu terlalu lama. Namun sorot matanya masih menyimpan keteguhan yang sulit dijelaskan. Ia jarang bercerita tentang masa lalu, seolah hidupnya dimulai dari kesederhanaan dan berakhir juga di tempat yang sama. Pagi itu Andra sedang menyapu halaman pesantren ketika nenek datang dengan langkah pelan. Di tangannya ada sebuah kain lusuh yang dilipat rapi. Andra menghampiri, menuntun nenek duduk di bangku kayu. "Ndra, hari ini temani nenek ke kota." Andra terdiam sejenak. Ia memandang wajah nenek yang tampak lebih pucat dari biasanya. Angin pagi berembus pelan, membawa rasa kekhawatiran yang tiba-tiba muncul di dadanya. Nenek membuka kain lusuh itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah buku tabungan tua, sampulnya sudah pudar, sudutnya mengelupas, dan warnanya hampir tak terlihat lagi. Andra belum pernah melihat benda itu seumur hidupnya. "Kita ke bank. Nenek mau ambil tabungan." Andra menelan ludah. Ia memandang buku tabungan itu dengan ragu. Selama ini mereka hidup pas-pasan. Untuk makan saja sering mengandalkan sedekah tetangga. Kata tabungan terdengar asing bagi kehidupan mereka. "Nek, apa tidak salah? Kita punya tabungan di bank?" Nenek mengangguk pelan. Tangannya mencengkram buku tabungan itu lebih erat. Seolah benda tersebut adalah bagian dari hidupnya yang tak boleh lepas. "Ada. Sudah lama. Nenek simpan untuk waktu yang tepat." Andra tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya menunduk dan mengangguk. Sebagai santri, ia diajarkan untuk percaya dan beradab, terlebih kepada orang tua. Meski hatinya dipenuhi tanda tanya, ia memilih diam. Perjalanan menuju kota terasa panjang. Mereka naik angkutan umum dengan kursi keras dan bau bensin menyengat. Andra memegangi tas kain kecil berisi botol air dan obat nenek. Sesekali ia melirik nenek yang memejamkan mata. Napasnya pendek-pendek. Sesampainya di depan gedung bank, langkah nenek terhenti. Bangunan itu besar, dindingnya kaca, pintunya mengilap, dan orang-orang keluar masuk dengan pakaian rapi. Andra merasakan rasa asing menyusup ke dalam dadanya. "Nek, kita yakin ke sini?" Nenek mengangguk lagi, kali ini lebih mantap. Ia melangkah masuk dengan Andra di sampingnya. Udara dingin langsung menyergap. Lantai mengilap memantulkan bayangan kaki mereka yang berdebu. Beberapa orang menoleh, sebagian hanya sekilas, sebagian lain lebih lama dari seharusnya. Andra merasakan tatapan-tatapan itu seperti jarum kecil yang menusuk pelan. Mereka duduk di kursi antrean. Nenek menggenggam buku tabungan tua itu di pangkuannya. Andra menatap sekeliling. Pegawai bank terlihat sibuk di balik meja, tertawa kecil, berbicara dengan nada ramah kepada nasabah tertentu. Nomor antrean mereka akhirnya dipanggil. Andra membantu nenek berdiri dan berjalan ke meja pelayanan.
Seorang pegawai bank perempuan menatap mereka dari balik layar komputer. Senyumnya tipis, matanya memindai dari kepala hingga kaki. "Ada yang bisa dibantu?" Nada suaranya terdengar datar. Andra merasakan tenggorokannya kering. Nenek maju setengah langkah dan meletakkan buku tabungan itu di atas meja. "Nenek mau ambil uang." Pegawai itu mengambil buku tabungan dengan 2 jari, membuka lembarannya perlahan. Alisnya mengernyit, lalu sudut bibirnya terangkat samar. "Ini buku lama sekali, Bu." Nenek mengangguk. Tangannya gemetar di atas meja. "Iya, ambil semua isinya." Pegawai bank mengetik sesuatu di komputer. Beberapa detik berlalu, ia melirik layar, lalu menatap nenek lagi. Kali ini pandangannya berubah, bukan heran, melainkan ragu bercampur meremehkan. "Jumlahnya 44 juta rupiah." Kalimat itu keluar pelan, tapi cukup terdengar oleh orang-orang di sekitar. Sejenak suasana hening, lalu terdengar tawa kecil dari arah meja lain. Beberapa pegawai saling melirik. Andra membeku. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke nenek, berharap nenek akan menarik ucapannya. Namun nenek tetap tenang. Wajahnya datar, seolah angka itu hanyalah angka biasa. Iya, itu hak nenek. Pegawai bank tersenyum kecil, kali ini tidak ramah. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap nenek dan Andra bergantian. "Bu, apa ibu yakin? Jangan sampai salah dengar atau salah ingat." Andra menunduk, telapak tangannya dingin. Ia merasakan darahnya naik ke wajah, bukan karena marah, tapi malu. Beberapa nasabah di belakang mulai memperhatikan. Nenek menarik napas dalam. Suaranya tetap pelan, tapi jelas. Nenek tidak salah ingat. Pegawai bank itu bersandar kembali ke kursinya. Ia menghela napas pendek, lalu mengetik lagi. Tatapannya sesekali melirik pakaian nenek yang lusuh dan sandal Andra yang sudah aus. Andra merasakan sesuatu mengendap di dadanya. Ia tahu sejak detik itu, mereka tidak sedang dianggap sebagai nasabah. Mereka sedang dinilai sebagai orang miskin yang dianggap tidak tahu tempat. Ia menggenggam ujung bajunya sendiri, menahan perasaan yang bergejolak. Dalam hati, ia beristighfar, memohon ketenangan kepada Allah. Bab ini berhenti di sana, tepat sebelum sesuatu yang lebih besar mulai bergerak tanpa mereka sadari. Andra dan neneknya masih berdiri di depan meja pelayanan. Suasana bank terasa berubah, meski tidak ada satupun kata kasar yang diucapkan secara terang-terangan. Namun, raut wajah pegawai bank, tawa kecil yang tertahan, dan tatapan orang-orang di sekitar sudah cukup berbicara. Pegawai bank itu berdiri sejenak, membawa buku tabungan nenek ke arah meja belakang. Langkahnya pelan, seolah tidak terburu-buru. Andra memperhatikan punggungnya menjauh, lalu menoleh ke nenek. Nenek duduk kembali di kursi, napasnya sedikit lebih berat. Tangannya meremas ujung kain baju lusuh yang ia kenakan. Andra segera berlutut di sampingnya, merendahkan suara agar tidak terdengar orang lain. "Nek, kalau capek kita bisa pulang dulu." Nenek menggeleng pelan. Keriput di wajahnya semakin jelas saat ia tersenyum tipis. "Tidak, Andra. Nenek harus ambil hari ini." Andra menatap nenek dengan bingung. Ada keyakinan kuat dalam suara itu. Sesuatu yang jarang ia dengar selama hidupnya bersama nenek. Selama ini, nenek selalu mengalah, selalu menunda, selalu berkata nanti. Tapi kali ini berbeda. Beberapa menit berlalu. Dari arah meja pegawai, terdengar bisikan-bisikan. 2 pegawai lain ikut melirik ke arah mereka. Salah satunya tertawa kecil sambil menutup mulut dengan tangan. Andra menunduk. Ia merasa tubuhnya semakin kecil di kursi bank yang dingin itu. Dalam hati, ia mengulang doa-doa pendek yang biasa ia baca saat gelisah. Nenek tiba-tiba membuka tas kain kecil yang ia bawa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning. Dilipat rapi berkali-kali. Tangannya bergetar saat membuka lipatan itu. Andra melirik isi kertas tersebut. Tulisan di atasnya sudah pudar, tapi masih bisa dibaca samar. Ada nama nenek di sana, juga cap dan tanda tangan yang tidak ia kenal. "Nek, ini apa?" Nenek menatap kertas itu lama sebelum menjawab. Pandangannya kosong, seolah pikirannya melayang ke masa yang jauh.
Ini bukti. Kalau nanti mereka tanya. Andra semakin bingung. Ia belum pernah melihat nenek membawa kertas seperti itu. Selama ini, nenek hanya membawa uang secukupnya untuk belanja dan obat. Tidak pernah ada dokumen, tidak pernah ada cerita tentang masa lalu. Nenek, dulu pernah bekerja di sini. Nenek tersenyum samar, lalu menggeleng. Bukan bekerja, hanya singgah sebentar dalam hidup nenek. Kalimat itu terdengar ganjil di telinga Andra. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun nenek melipat kembali kertas itu dan menyimpannya rapat-rapat. Isyarat bahwa pembicaraan selesai. Pegawai bank kembali mendekat. Wajahnya kali ini lebih serius, namun masih menyimpan nada beremehkan. Ia berdiri di depan nenek dan Andra, lalu meletakkan buku tabungan di atas meja. Bu, kami perlu waktu untuk mengecek data ini. Buku ini sudah sangat lama dan jarang aktif. Nenek mengangguk pelan. Nenek tunggu. Pegawai bank itu menarik kursi, duduk kembali, lalu menatap layar komputer. Jemarinya bergerak lambat. Setiap ketukan terasa seperti memperpanjang ketegangan. Beberapa nasabah mulai mengeluh karena antrean tidak bergerak. Ada yang menghela napas keras, ada yang melirik dengan kesal ke arah nenek dan Andra. Seorang pria paruh baya menggelengkan kepala sambil berbisik pada rekannya. Andra mendengar potongan kalimat yang menyakitkan, meski tidak ditujukan langsung kepadanya. Kata-kata tentang orang miskin, tentang salah tempat, tentang buang waktu. Ia menahan diri. Sebagai santri, ia diajarkan bahwa menahan amarah adalah bagian dari iman. Namun melihat neneknya diperlakukan seperti beban membuat dadanya sesak. Nenek tetap diam. Matanya terpejam sesaat, bibirnya bergerak pelan. Andra tahu, nenek sedang berdoa dalam hati. Waktu terasa berjalan lambat. Jam dinding di bank berdetak jelas, satu persatu. Tidak ada yang tahu, di balik ketenangan nenek yang renta itu, tersimpan sebuah kisah lama yang sebentar lagi akan menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Dan Andra sama sekali belum siap untuk mengetahui siapa sebenarnya nenek yang selama ini ia anggap hanya perempuan tua sederhana. Waktu terus berjalan di dalam bank itu, seolah sengaja melambat saat Andra dan neneknya duduk menunggu. Kursi plastik yang mereka duduki terasa dingin dan keras. Andra memijat perlahan kaki nenek yang mulai gemetar, berusaha menyalurkan sedikit kehangatan lewat sentuhan sederhana. Nenek membuka mata dan menatap Andra. Pandangannya lembut, namun di balik keriput wajahnya tersimpan keteguhan yang tidak biasa. Dra, kalau nanti nenek kenapa-napa, kamu jangan takut. Andra terkejut mendengar kalimat itu. Ia langsung menggeleng, suaranya sedikit bergetar saat menahan perasaan. Nek, jangan bicara begitu. Nenek baik-baik saja. Nenek tersenyum tipis. Senyum yang tidak menunjukkan kelemahan, justru seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan hidup. Nenek sudah tua, tapi bukan itu yang nenek maksud. Nenek berhenti sejenak, menarik napas dalam. Tangannya meraih tangan Andra, menggenggamnya pelan namun pasti. Ada saatnya orang harus berdiri, walau dunia merendahkan. Hari ini, kamu belajar itu. Andra menunduk. Ia tidak sepenuhnya memahami maksud nenek, namun kata-kata itu menancap dalam di dadanya. Selama ini, ia selalu mengalah. Di pesantren, di jalan, dimanapun ia berada. Ia memilih diam agar tidak menimbulkan masalah. Namun hari ini berbeda. Ia merasa sedang dibawa ke sebuah titik yang tidak bisa ia hindari. Dari kejauhan, terlihat seorang pegawai bank pria berbicara dengan rekannya sambil sesekali melirik ke arah mereka. Tatapannya cepat, lalu disertai senyum miring yang tidak disembunyikan. Andra bisa merasakannya meski tidak mendengar satu kata pun. Ia menarik napas panjang. Dalam hati, ia kembali mengingat nasihat kiainya di pesantren. Tentang sabar yang bukan berarti lemah, tentang diam yang bukan berarti kalah. Nenek kembali memejamkan mata. Bibirnya bergerak pelan, melantunkan doa tanpa suara. Andra mengenali gerakan itu.
Doa yang sama yang nenek baca setiap malam sebelum tidur, doa yang selalu ditutup dengan menyebut nama Allah. Beberapa langkah kaki mendekat. Pegawai bank perempuan yang tadi melayani mereka berdiri di depan, membawa selembar kertas. Ekspresinya masih dingin, profesional di permukaan, namun tidak sepenuhnya ramah. "Bu, kami perlu verifikasi tambahan. Mohon tunggu sebentar lagi." Nenek membuka mata dan mengangguk pelan. Nenek tunggu. Pegawai bank itu pergi lagi. Kali ini lebih cepat, namun tetap tanpa sepatah kata penjelasan. Andra memperhatikan punggungnya menjauh, lalu menoleh ke nenek. "Nek, kenapa nenek tidak marah?" Nenek tersenyum kecil. Keriput di sekitar matanya semakin dalam. "Marah itu capek, Ndra. Nenek sudah terlalu lama hidup untuk membuang tenaga pada kesombongan orang." Jawaban itu membuat Andra terdiam. Ia menunduk, merasakan dadanya bergetar oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sedih, ada kagum, ada luka yang bercampur dengan pelajaran hidup. Suasana bank kembali dipenuhi suara mesin dan langkah kaki. Namun di sudut kecil tempat mereka duduk, waktu terasa berhenti. Tidak ada yang tahu, langkah sederhana seorang santri miskin dan neneknya menuju bank besar hari ini bukan sekedar soal uang. Ini adalah langkah berat menuju sebuah pengungkapan yang perlahan mendekat, tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Andra berdiri untuk mengantarkan nenek ke kursi yang lebih dekat dengan meja pelayanan. Langkah nenek makin pendek, dan napasnya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Ia membantu dengan hati-hati, memastikan tangan nenek tidak terlepas dari pegangan kursi. Begitu mereka bergerak, beberapa pasang mata langsung mengikuti. Tatapan itu datang dari berbagai arah, dari nasabah yang menunggu, dari pegawai bank yang berpura-pura sibuk, hingga dari satpam yang berdiri di dekat pintu. Andra merasakan tekanan yang tidak terlihat, seolah kehadiran mereka mengganggu keteraturan ruangan yang rapi dan wangi itu. Seorang pegawai bank pria mendekat, berdiri di sisi meja pelayanan. Tubuhnya tegap, kemejanya licin, dan wajahnya menampilkan senyum tipis yang sulit ditebak maksudnya. "Bu, mohon duduk yang rapi ya, jangan terlalu dekat dengan meja." Ia mengucapkan kalimat itu sambil menunjuk kursi dengan ujung jarinya. Nada suaranya terdengar sopan, namun ada jarak yang disengaja. Nenek mengangguk pelan dan menyesuaikan posisi duduknya. Andra merasakan tangan nenek sedikit bergetar saat berpindah. Andra menatap pegawai itu sejenak, lalu menunduk. Ia memilih diam. Dalam benaknya, ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa memperkeruh keadaan. Pegawai bank perempuan yang sejak awal melayani kembali menatap layar komputernya. Matanya sesekali melirik ke arah Andra dan nenek, lalu kembali ke layar. Bibirnya tertarik tipis, bukan senyum, melainkan ekspresi yang menyiratkan penilaian. Beberapa nasabah di belakang mulai berbisik. Andra mendengar potongan suara, meski tidak jelas siapa yang berbicara. "Kasian, tapi ya harusnya tahu diri." Kalimat itu terdengar lirih namun cukup menusuk. Andra merasakan wajahnya panas. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat pesan kiainya agar tidak mudah terpancing. Nenek tetap diam. Tangannya bertumpu di pangkuan, jemarinya saling bertaut. Wajahnya tenang, seolah tidak mendengar apapun di sekelilingnya. Pegawai bank perempuan itu akhirnya mengangkat wajahnya. "Bu, data ibu ini memang ada, tapi tidak biasa. Jadi kami harus ekstra hati-hati." Ia mengucapkan kalimat itu dengan nada yang dibuat serius. Matanya menatap nenek, lalu turun ke pakaian lusuh yang dikenakan sebelum kembali ke layar. Nenek mengangguk sekali lagi. "Tidak apa-apa, nenek tunggu." Andra merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Cara nenek menjawab bukan seperti orang yang memohon, melainkan seperti seseorang yang yakin dengan haknya sendiri. Seorang pegawai lain lewat di belakang meja, melirik sekilas, lalu berbisik kepada rekannya sambil tersenyum kecil. Andra tidak mendengar isinya, namun tawa singkat yang menyertainya sudah cukup membuat perutnya terasa perih.
Ia mengepalkan tangan perlahan, lalu melepasnya kembali. Ia sadar dirinya sedang diuji, bukan hanya kesabaran, tetapi juga harga diri. Nenek menoleh ke arah Andra. Tatapan mereka bertemu. Di mata nenek tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, hanya ketenangan yang membuat Andra menunduk lagi. Andra, berdiri yang lurus. Suara nenek pelan, namun jelas. Andra segera memperbaiki sikapnya, berdiri tegak di samping nenek. Kita tidak mengambil milik orang, kita hanya mengambil apa yang memang milik kita. Kalimat itu terucap tanpa emosi, namun memiliki bobot yang berat. Andra merasakannya seperti sebuah pengingat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua yang memandang mereka rendah. Tatapan-tatapan itu belum berhenti, penilaian masih menggantung di udara. Namun tanpa disadari siapapun, suasana di dalam bank mulai bergeser pelan, menunggu sesuatu yang belum mereka pahami akan datang. Pegawai bank perempuan itu kembali menatap layar komputernya. Jemarinya bergerak pelan, seolah setiap angka yang muncul perlu dipastikan berkali-kali. Wajahnya datar, namun sudut bibirnya sesekali bergerak, seperti menahan sesuatu. Andra berdiri di samping nenek, memperhatikan perubahan kecil itu. Udara di sekeliling mereka terasa semakin berat. Suara pendingin ruangan berdengung pelan, bercampur dengan bunyi ketukan keyboard. Beberapa detik kemudian, pegawai bank itu mengangkat wajahnya. Matanya tidak langsung menatap nenek, melainkan beralih ke Andra, dari kepala hingga kaki, lalu kembali ke layar. Bu, jumlahnya 44 juta rupiah. Kalimat itu diucapkan lagi, kali ini lebih jelas, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa kepala langsung menoleh, bisik-bisik mulai terdengar dari arah antrean. Andra merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menelan ludah, lalu melirik nenek. Tidak ada perubahan di wajah nenek. Tatapannya tetap tenang, seolah angka itu sudah lama ia kenal. Iya. Jawaban nenek pendek. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada nada ragu. Pegawai bank itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Ia menyandarkan punggung ke kursi, lalu menyilangkan tangan di atas meja. Bu, yakin? Maksud saya, jumlah segitu biasanya jarang dimiliki nasabah dengan buku setua ini. Nada suaranya terdengar ringan, namun ada penekanan di kata jarang. Beberapa pegawai lain di meja sebelah saling melirik, lalu tertawa kecil. Andra merasakan panas menjalar ke wajahnya. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Ia ingin berkata sesuatu, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Nenek mengangguk pelan. Tangannya tetap di pangkuan, tidak bergerak. Nenek yakin. Pegawai bank pria yang tadi berdiri di samping meja ikut mendekat. Ia mencondongkan tubuh sedikit, menatap buku tabungan itu, lalu melirik pakaian nenek. Bu, biasanya kalau nominalnya besar, nasabah datang dengan pendamping resmi atau surat-surat lengkap. Ia mengucapkan kalimat itu sambil mengangkat alis, seolah menyampaikan sindiran yang halus. Andra menarik napas dalam. Dadanya terasa sesak. Ia menunduk, mengingatkan dirinya untuk tetap sabar. Dalam hatinya, ia menyebut nama Allah, memohon agar diberi kekuatan menahan perasaan. Nenek mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menatap pegawai bank pria itu dengan sorot yang tenang, tidak menantang, namun juga tidak tunduk. Nenek datang dengan cucu nenek, itu sudah cukup. Kalimat itu sederhana, namun membuat suasana di sekitar meja terasa hening sejenak. Tawa kecil yang tadi terdengar meredup, meski senyum-senyum sinis masih tertinggal di wajah beberapa orang. Pegawai bank perempuan itu berdaham pelan, lalu kembali mengetik. Ia mengangguk kecil, seolah mengalah, namun ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Baik Bu, tapi mohon bersabar, prosesnya bisa lama. Andra merasakan bahunya mengendur sedikit, namun hatinya tetap berat. Ia tahu, senyum-senyum yang muncul di wajah pegawai bank bukan senyum ramah, melainkan ejekan yang disamarkan. Di balik ketenangan nenek, Andra merasakan badai yang perlahan mengumpul. Nominal itu telah mengubah cara orang memandang mereka, bukan menjadi lebih hormat, melainkan menjadi lebih curiga dan meremehkan. Dan tanpa disadari siapapun, setiap ejekan kecil itu sedang menumpuk, menunggu saatnya berbalik menjadi diam yang memalukan. Andra berdiri tegak di samping neneknya, namun kepalanya sedikit menunduk.
bukan karena takut, melainkan karena ia sedang berjuang menahan sesuatu yang bergejolak di dalam dada. Setiap tatapan sinis yang datang terasa seperti ujian yang ditujukan langsung kepadanya. Ia teringat pesan kiainya di pesantren tentang adab yang harus didahulukan dari emosi, tentang menundukkan ego sebelum menegakkan kebenaran. Pesan itu kini terasa berat, namun justru disitulah nilainya diuji. Beberapa pegawai bank kembali berlalu lalang di sekitar mereka. Suara sepatu menggesek lantai mengilap terdengar jelas. Ada yang melirik sekilas, ada yang sengaja menatap lebih lama, seolah ingin memastikan bahwa Andra dan neneknya memang tidak salah tempat. Nenek menggeser sedikit posisi duduknya. Nafasnya terdengar lebih pendek. Andra segera mendekat, menurunkan tubuhnya agar sejajar dengan wajah nenek. "Nek, minum dulu." Ia membuka botol air dari tas kain dan menyodorkannya perlahan. Nenek menerima dengan tangan gemetar, lalu meneguk sedikit. "Terima kasih, Indra." Suara nenek pelan, namun penuh kehangatan. Kalimat sederhana itu justru membuat Andra semakin menahan diri. Ia tidak ingin satupun kata kasar keluar dari mulutnya dan melukai ketenangan nenek. Di meja pelayanan, pegawai bank perempuan terlihat berbincang dengan rekannya. Mereka berbisik sambil sesekali tertawa kecil. Andra tidak mendengar jelas isinya, namun arah pandangan mereka selalu kembali kepada Andra dan neneknya. Andra memejamkan mata sejenak. Ia menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dalam hati, ia membaca istighfar berulang kali. Nenek menoleh ke arahnya. Tatapan itu lembut, namun penuh arti. "Andra, jangan marah." Andra membuka mata. Ia mengangguk pelan. "Saya tidak marah, Nek." Jawaban itu jujur sekaligus berat. Ia memang tidak marah dalam arti meredak, namun luka itu nyata. Ia hanya memilih menyimpannya, karena ia tahu kemarahan tidak akan mengubah cara orang memandang mereka. Nenek tersenyum tipis. Jemarinya menyentuh punggung tangan Andra, memberi isyarat agar tetap tenang. Kita diuji bukan untuk jatuh, tapi untuk tahu siapa diri kita. Kalimat itu terucap pelan, nyaris seperti bisikan. Namun bagi Andra, kata-kata itu terdengar jelas dan menancap dalam. Ia kembali menunduk, kali ini dengan dada yang sedikit lebih lapang. Di sudut ruangan, Satpam Bank memperhatikan mereka lebih lama dari sebelumnya. Wajahnya datar, namun sorot matanya menunjukkan keraguan. Seolah ia mulai bertanya-tanya, mengapa dua orang sederhana ini diperlakukan dengan cara seperti itu. Waktu terus berjalan, tidak ada kepastian, tidak ada penjelasan tambahan, hanya penantian yang semakin menekan. Namun, di balik sikap menunduk Andra, tersimpan tekad yang perlahan menguat. Ia sadar, kesabaran bukan berarti menyerah. Kesabaran adalah berdiri teguh tanpa harus meninggikan suara. Dan tanpa disadari siapapun, sikap diam Andra justru sedang mencatat satu persatu wajah yang hari ini meremehkan mereka. Suasana bank yang semula hanya dipenuhi dengung pendingin ruangan perlahan berubah. Tawa kecil terdengar dari arah meja pelayanan lain. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Andra tidak perlu menoleh untuk tahu, tawa itu bukan tawa bahagia. Beberapa pegawai bank berdekatan, berpura-pura membahas pekerjaan, namun bahu mereka berguncang kecil, dan mata mereka sesekali melirik ke arah Andra dan neneknya. Tawa itu seperti pisau tipis, tidak melukai secara terang-terangan, tapi menusuk berulang kali. Seorang pegawai bank pria mengangkat suara sedikit lebih keras dari bisikan. Kadang orang memang suka salah kira. Kalimat itu disertai senyum miring. Ia tidak menyebut nama, tidak menunjuk langsung, namun arah pandangannya cukup jelas. Beberapa pegawai lain tertawa pelan sebagai tanggapan. Andra merasakan dadanya mengeras. Napasnya tertahan sejenak. Ia menunduk lebih dalam, bukan karena kalah, tetapi karena tidak ingin nenek melihat gejolak di wajahnya. Nenek duduk diam, namun Andra melihat jemari nenek sedikit bergetar di pangkuannya. Itu satu-satunya tanda bahwa suara tawa tadi tidak sepenuhnya berlalu tanpa bekas. Seorang nasabah perempuan di kursi belakang berbisik pada temannya. Suaranya lirih, namun cukup terdengar di jarak dekat. "Kasihan sih, tapi ya aneh juga."
Bisikan itu diikuti anggukan kecil. Andra merasakan pipinya panas. Ia ingin berbalik, ingin berkata bahwa neneknya bukan bahan tontonan. Namun ia menahan diri, mengingat pesan tentang menjaga lisan. Nenek tiba-tiba mengangkat wajahnya. Pandangannya tidak menuju ke pegawai bank atau nasabah, melainkan ke lantai mengilap di depannya. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Nenek tidak apa-apa. Kalimat itu diucapkan pelan, lebih seperti untuk dirinya sendiri. Namun Andra mendengarnya jelas. Ia mengangguk kecil, meski hatinya terasa diremas. Tawa kecil kembali terdengar, kali ini disertai komentar yang lebih jelas. Kalau memang ada uangnya, pasti sudah lama diambil. Ucapan itu membuat beberapa orang tertawa lagi. Suara itu bergema di telinga Andra, membuat kepalanya terasa berat. Andra memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya, ia menyebut nama Allah, memohon agar hatinya tidak dikuasai amarah. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuat semuanya semakin buruk. Nenek menoleh ke arah Andra. Tatapan mereka bertemu. Di mata nenek tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan yang membuat Andra kembali menguat. Andra, dengarkan baik-baik. Suara nenek pelan namun tegas. Andra sedikit menunduk agar lebih dekat. Orang boleh tertawa hari ini, tapi kebenaran tidak pernah ikut tertawa. Kalimat itu sederhana, namun berat. Andra merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Rasa malu perlahan berubah menjadi tekad yang diam. Suara tawa masih terdengar di sudut ruangan. Namun, tanpa mereka sadari, setiap tawa itu sedang mengikis kepercayaan diri mereka sendiri. Dan ketika kebenaran nanti muncul, tidak satupun dari tawa itu akan tersisa. Bank itu masih berdiri megah. Namun di dalamnya, harga diri seorang santri dan keteguhan seorang nenek sedang diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Nenek duduk dengan punggung sedikit membungkuk, namun wajahnya tetap menghadap lurus ke depan. Di tengah suara tawa dan bisikan yang belum sepenuhnya rega, ia justru terlihat semakin tenang. Seolah keramaian di sekelilingnya tidak pernah benar-benar menyentuh hatinya. Andra berdiri di samping nenek, memperhatikan setiap tarikan napas yang kini terdengar lebih berat. Ia khawatir, namun berusaha tidak menunjukkannya. Tangannya sesekali bergerak, ingin memegang bahu nenek, namun ia urungkan agar tidak menarik perhatian orang-orang di sekitar. Seorang pegawai bank perempuan lewat di depan mereka sambil membawa berkas. Langkahnya sengaja diperlambat. Matanya melirik nenek dari ujung kaki hingga kepala, lalu ia menghela napas kecil, seolah melihat sesuatu yang merepotkan. Nenek tunggu ya Bu, prosesnya memang lama. Kalimat itu diucapkan tanpa senyum. Setelah itu, pegawai tersebut langsung berlalu, meninggalkan kesan dingin yang tertinggal di udara. Nenek mengangguk pelan, tangannya tetap bertumpu di pangkuan. Tidak ada keluhan, tidak ada protes. Andra? Nenek memanggil dengan suara lirih. Andra segera mendekat, menundukkan kepala agar bisa mendengar lebih jelas. Kalau hati kita ribut, dunia akan makin ribut. Kalimat itu terucap lembut, hampir seperti nasihat yang sudah lama disimpan. Andra menelan ludah. Ia mengangguk pelan, meresapi setiap kata. Beberapa menit berlalu, seorang satpam bank kini berdiri tidak jauh dari mereka. Tatapannya sesekali mengarah ke nenek dan Andra, lalu ke arah meja pelayanan. Wajahnya menunjukkan keraguan, seolah ia belum memutuskan harus bersikap seperti apa. Nenek mengeluarkan sapu tangan kecil dari saku bajunya. Ia mengelap keringat di dahi dengan gerakan pelan. Meski tubuhnya tampak rapuh, gerakannya teratur dan penuh kendali. Andra memperhatikan nenek dengan perasaan campur aduk. Ia teringat masa kecilnya, saat nenek mengajarinya mengaji di teras rumah. Nada suara nenek selalu sama, tenang, sabar, tidak pernah meninggi meski Andra sering salah membaca. Suara tawa di sudut ruangan kini mulai berkurang, namun tatapan meremehkan masih terasa. Beberapa orang masih memandang mereka seolah menunggu sesuatu yang lucu terjadi. Nenek menutup mata sejenak, bibirnya bergerak perlahan, melafalkan doa tanpa suara. Andra mengenali gerakan itu. Doa yang sama yang nenek baca setiap kali hatinya diuji.
Nenek percaya Allah tidak pernah salah waktu. Kalimat itu keluar lirih, namun cukup terdengar oleh Andra. Ia merasakan dadanya menghangat. Kata-kata itu seperti penopang di tengah rasa tertekan. Di kejauhan, pegawai bank perempuan yang tadi melayani terlihat kembali berdiri dari kursinya. Ia membawa beberapa lembar dokumen dan berjalan ke arah ruangan belakang. Wajahnya kini tampak lebih serius dari sebelumnya. Tanpa diketahui siapapun, ketenangan nenek di tengah hinaan mulai mengubah arah cerita. Dan apa yang selama ini dianggap sepele, perlahan bergerak menuju titik yang tidak bisa lagi diabaikan. Suasana di depan meja pelayanan kini terasa lebih sempit, meski ruang bank itu luas. Andra merasakan udara dingin seperti menekan dada. Beberapa orang berdiri lebih dekat dari sebelumnya, pura-pura menunggu antrean, namun jelas ingin menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pegawai bank perempuan kembali muncul dari arah belakang. Langkahnya lebih cepat, wajahnya tegang, dan di tangannya ada map coklat yang terlihat tebal. Ia berhenti tepat di depan meja, lalu menatap layar komputer tanpa langsung berkata apapun. Andra memperhatikan perubahan itu dengan saksama. Ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada senyum, tidak ada tawa kecil, hanya keseriusan yang mendadak muncul. Pegawai bank itu menarik kursi dan duduk. Jemarinya kembali menari di atas keyboard, kali ini lebih cepat. Beberapa kali ia berhenti, menatap layar, lalu membuka map coklat tersebut. Nenek tetap duduk diam. Tangannya kini saling menggenggam di pangkuan. Nafasnya teratur, meski wajahnya terlihat semakin pucat. "Bu, mohon tunggu sebentar lagi." Kalimat itu diucapkan dengan nada yang lebih rendah dari sebelumnya. Tidak lagi terdengar meremehkan, namun belum sepenuhnya ramah. Andra mengangguk sebagai wakil, meski kalimat itu ditujukan pada nenek. Ia merasakan detak jantungnya semakin cepat, nalurinya mengatakan bahwa sesuatu sedang bergerak menuju titik yang tidak bisa ditarik kembali. Di belakang mereka, seorang pegawai bank pria berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya kini tidak lagi menyimpan senyum, matanya fokus ke arah layar komputer, seolah ikut menunggu hasil yang sama. Beberapa nasabah mulai terdiam, bisikan-bisikan berkurang, suara tawa yang tadi sempat terdengar kini lenyap sama sekali. Semua mata tertuju pada satu meja itu. Nenek mengangkat wajahnya sedikit. Tatapannya lurus ke depan, tidak goyah. Ada ketenangan yang justru semakin jelas di tengah ketegangan yang memuncak. "Andra, jangan kemana-mana." Kalimat itu diucapkan pelan, hampir berbisik. Andra langsung mengangguk. "Saya di sini, Nek." Jawaban itu singkat. Andra berdiri lebih dekat ke nenek, seolah ingin menjadi penyangga bila sesuatu terjadi. Pegawai bank perempuan tiba-tiba berhenti mengetik. Tangannya terdiam di atas keyboard. Ia menatap layar cukup lama, lalu menarik napas dalam. Map coklat itu ditutup perlahan. Beberapa detik terasa sangat panjang. Tidak ada satupun suara yang berani muncul. Ketegangan itu menggantung di udara. Tidak ada yang tahu keputusan apa yang sedang terbentuk di balik layar komputer itu. Namun satu hal pasti, setelah momen ini, tidak ada satupun dari mereka yang akan memandang nenek dan Andra dengan cara yang sama lagi. Pegawai bank perempuan itu berdiri dari kursinya. Map coklat yang tadi dibuka, kini ia pegang erat di dadanya. Wajahnya tegang, namun sorot matanya menunjukkan keraguan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia melangkah sedikit menjauh dari meja, lalu menoleh ke arah seorang pria berjas rapi yang sejak tadi berdiri memperhatikan dari kejauhan. Pria itu mengangguk kecil, lalu mendekat dengan langkah mantap. Pria itu berhenti di depan Andra dan neneknya. Posturnya tegap, suaranya rendah, dan ekspresinya dibuat netral. "Bu, demi kenyamanan bersama, kami sarankan ibu dan pendamping menunggu di luar sebentar." Kalimat itu terdengar sopan, namun bagi Andra, maknanya jelas. Sebuah penolakan yang dibungkus kesantunan. Ia merasakan dadanya mengencang. Nenek mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tertuju pada pria itu. Tidak ada ketakutan, hanya kelelahan yang tertahan. Nenek menunggu di sini.
Jawaban itu singkat. Suaranya tidak meninggi, tidak pula melemah. Kalimat itu berdiri sendiri, seperti keputusan yang sudah lama dibuat. Pria berjas itu terdiam sejenak. Ia tidak langsung menanggapi. Tangannya terlipat di depan dada, matanya bergerak cepat ke arah pegawai perempuan, lalu kembali ke nenek. "Bu, kami hanya ingin proses ini tidak mengganggu antrean lain." Nada suaranya sedikit berubah. Masih halus, namun tekanan mulai terasa. Andra melangkah setengah langkah ke depan. Ia berhenti sebelum benar-benar melewati batas yang tidak terlihat. Kepalanya menunduk, namun suaranya keluar jelas. "Kami tidak mengganggu siapapun." Setelah kalimat itu keluar, Andra kembali diam. Ia tidak menatap siapapun. Ia tahu, satu kalimat itu sudah cukup untuk menunjukkan sikap tanpa memperpanjang konflik. Beberapa nasabah mulai memperhatikan dengan lebih serius. Tidak ada lagi bisikan. Wajah-wajah yang tadi penuh rasa ingin tahu, kini berubah tegang. Nenek menarik nafas panjang. Tangannya sedikit bergetar, namun ia tetap duduk di tempatnya. Nenek tidak kemana-mana. Ini hak nenek. Kalimat itu keluar perlahan. Tidak ada emosi berlebih, namun bobotnya terasa berat di ruangan yang kini sunyi. Pria berjas itu menghela nafas pelan. Ia menoleh ke arah Satpam Bank yang berdiri tak jauh dari mereka. Satpam itu membalas dengan tatapan ragu, tidak segera bergerak. Situasi menjadi canggung. Ancaman untuk meninggalkan bank memang tidak diucapkan secara langsung, namun semua orang di ruangan itu memahaminya. Andra berdiri tegak di samping nenek. Ia tidak lagi menunduk. Wajahnya tenang, meski dadanya berdebar keras. Di dalam hatinya, ia tahu, mereka sedang berdiri di titik paling genting. Satu langkah mundur mungkin akan mengakhiri semua. Namun satu langkah bertahan bisa membuka sesuatu yang selama ini ditutup rapat. Dan di tengah ketegangan itu, tidak satupun dari mereka menyadari bahwa waktu 10 menit yang menentukan telah benar-benar dimulai. Jam dinding di dalam bank menunjukkan waktu yang berjalan pelan. Detiknya terdengar jelas, satu persatu, seperti menghitung sesuatu yang tidak terlihat. Andra berdiri tanpa bergerak. Matanya sesekali melirik ke arah nenek yang masih duduk tenang. Pegawai bank perempuan kembali duduk di depan komputer. Tangannya bergerak cepat membuka data lama. Layar menampilkan baris-baris informasi yang membuat keningnya berkerut semakin dalam. Beberapa menit berlalu, suasana bank semakin sunyi. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada bisikan. Semua orang menunggu, meski tidak tahu apa yang sebenarnya sedang ditunggu. Pegawai bank perempuan itu tiba-tiba berhenti mengetik. Ia menatap layar dengan mata terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Tangannya terangkat sedikit, lalu ia menurunkannya kembali ke meja. Ia berdiri perlahan dan melangkah ke arah ruangan belakang tanpa berkata apapun. Map coklat yang tadi dibawa, kini tertinggal di atas meja. Andra memperhatikan langkah itu dengan jantung berdebar. Nalurinya mengatakan sesuatu yang penting sedang terjadi. Nenek tetap duduk. Tangannya kini menggenggam buku tabungan tua itu lebih erat. "Andra?" Nenek memanggil pelan. Andra segera mendekat. "Kalau nanti orang berubah sikap, kamu jangan terkejut." Andra mengangguk, meski ia tidak sepenuhnya mengerti maksud kalimat itu. Ia hanya merasakan hawa di ruangan berubah, seolah tekanan yang tadi menekan dada perlahan bergeser. Dari arah belakang terdengar suara pintu terbuka dan tertutup. Langkah kaki tergesa menyusul. Beberapa pegawai bank terlihat saling berbisik dengan wajah tegang. Seorang pria berjas yang sebelumnya memberi isyarat agar mereka menunggu di luar, kini berdiri kaku di tempatnya. Matanya tertuju ke arah layar komputer yang ditinggalkan. 10 menit berlalu sejak ancaman halus itu diucapkan. 10 menit yang terasa jauh lebih lama dari sebelumnya. Pegawai bank perempuan kembali muncul. Wajahnya pucat. Tangannya memegang beberapa lembar dokumen tambahan. Ia tidak langsung menuju meja, melainkan berdiri sejenak, menarik napas panjang. "Bu?" Ia memanggil nenek dengan suara yang jauh lebih rendah. Tidak ada nada meremehkan, tidak ada senyum mengejek. "Mohon tunggu sebentar."
Kami perlu konfirmasi dari atasan. Kalimat itu membuat beberapa pegawai lain saling nandang. Andra merasakan napasnya tertahan. Ini pertama kalinya ia mendengar kata atasan disebut dalam urusan mereka. Nenek mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah mengetahui arah cerita sejak awal. 10 menit itu belum berakhir sepenuhnya. Namun arah dunia kecil di dalam bank itu sudah berubah. Dan perubahan itu datang tanpa suara, tanpa peringatan, hanya meninggalkan kegelisahan di wajah orang-orang yang sebelumnya merasa paling berkuasa. Pintu ruangan belakang terbuka perlahan. Seorang pria berusia 50-an keluar dengan langkah tenang namun wajah yang serius. Jasnya rapi, rambutnya disisir ke belakang, dan sorot matanya langsung menyapu seluruh ruangan bank. Suasana yang sejak tadi tegang mendadak membeku. Tidak ada yang berbicara, bahkan suara pendingin ruangan terasa lebih keras dari biasanya. Pria itu melangkah menuju meja pelayanan utama. Pegawai bank perempuan yang sejak awal menangani Andra dan neneknya berdiri sedikit menyingkir, memberikan ruang. Tangannya gemetar halus saat menyerahkan beberapa lembar dokumen. Pria itu menerima dokumen tersebut, lalu menatap layar komputer. Alisnya berkerut. Ia membaca perlahan, sangat perlahan, seolah tidak ingin melewatkan satu detail pun. Beberapa detik berlalu. Lalu pria itu mengangkat wajahnya dan menatap nenek. Tatapan itu bukan lagi tatapan meremehkan. Ada keterkejutan yang tertahan, bercampur kehati-hatian yang mendalam. "Bu, boleh saya duduk sebentar?" Kalimat itu keluar dengan nada rendah dan penuh hormat. Andra yang berdiri di samping nenek langsung merasakan perubahan besar dalam udara ruangan. Nenek mengangguk pelan. "Silahkan." Pria itu menarik kursi dan duduk. Ia kembali menatap dokumen di tangannya, lalu menoleh ke layar komputer, lalu kembali ke nenek. Gerakannya teratur, namun wajahnya jelas menunjukkan kegelisahan. Andra memperhatikan pegawai-pegawai bank lain. Wajah-wajah yang tadi penuh senyum, kini kaku. Tidak ada yang berani tertawa, tidak ada yang berani berbisik. Data ini, pria itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tangannya mengetuk ringan meja, bukan karena marah, melainkan seperti seseorang yang sedang menyusun kata. Data ini sudah lama tidak pernah dibuka. Ia mengangkat satu lembar kertas, menunjukkannya pada pegawai bank perempuan. Pegawai itu menelan ludah, lalu mengangguk cepat. Andra merasakan jantungnya berdegup semakin keras. Ia menoleh ke nenek. Wajah nenek tetap tenang, seolah semua ini hanya pengulangan dari sesuatu yang sudah lama ia tunggu. Pria itu kembali menatap nenek. "Bu, nama ibu tercatat dalam arsip khusus." Kalimat itu membuat seluruh ruangan benar-benar sunyi. Tidak ada satupun suara yang tersisa. Pegawai bank pria yang tadi sempat mengejek, kini berdiri kaku dengan wajah pucat. Tangannya yang terlipat di dada perlahan turun, seolah kehilangan kekuatan. Nenek menarik napas pelan. Tangannya masih menggenggam buku tabungan tua itu. "Iya." Jawaban itu singkat, namun justru membuat dada Andra terasa bergetar. Satu kata itu mengandung ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Pria itu menundukkan kepala sedikit, sebuah gerakan kecil namun syarat makna. "Bu, kami perlu meminta maaf karena proses yang tidak semestinya." Permintaan maaf itu tidak keras, tidak dramatis. Namun di ruangan yang sunyi, kalimat itu terdengar jelas dan berat. Andra menatap sekeliling. Wajah-wajah yang tadi meremehkan, kini tertunduk. Tidak ada lagi tatapan sinis, tidak ada lagi senyum mengejek. Data lama itu telah berbicara. Dan ketika ia berbicara, seluruh ruangan bank dipaksa untuk diam dan mendengarkan. Pria berjas itu berdiri dari kursinya dengan gerakan yang lebih hati-hati dari sebelumnya. Ia merapikan jasnya, lalu menatap nenek dengan sorot mata yang kini jauh berbeda. Bukan lagi tatapan petugas bank kepada nasabah, melainkan seseorang yang baru menyadari kesalahan besar. Ia membuka satu lembar dokumen paling atas. Kertas itu terlihat lebih tua dari yang lain,
sudutnya menguning dan ada cap resmi yang sudah lama tidak digunakan. Bu, berdasarkan arsip ini, Ibu tercatat sebagai pihak yang pernah menyelamatkan dana nasabah dalam peristiwa lama. Kalimat itu diucapkan perlahan, setiap katanya terdengar jelas di ruangan yang masih sunyi. Andra membeku, dadanya seperti dipukul dari dalam. Ia menatap nenek, mencoba menemukan petunjuk di wajah yang selama ini ia kenal. Namun nenek tetap tenang, seolah kalimat itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Pria itu melanjutkan dengan suara yang semakin tertahan. Puluhan tahun lalu, saat terjadi kekacauan sistem dan penggelapan internal, Ibu adalah saksi kunci. Ibu menolak mengambil keuntungan dan justru membantu mengamankan dana yang hampir hilang. Beberapa pegawai bank saling pandang dengan wajah pucat. Nama peristiwa itu tidak asing bagi mereka, namun selama ini itu hanya cerita lama yang jarang dibahas. Andra merasakan lututnya melemah. Ia tidak pernah membayangkan neneknya terlibat dalam sesuatu besar itu. Dalam ingatannya, nenek hanyalah perempuan tua yang hidup dari kesederhanaan dan doa. Nenek mengangkat wajahnya sedikit. Tatapannya kini lurus ke depan, namun tidak menantang. Nenek hanya melakukan yang benar. Kalimat itu keluar datar. Tidak ada kebanggaan, tidak ada penyesalan. Pria berjas itu mengangguk pelan. Ia menelan ludah sebelum melanjutkan. Sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan, bank mencatat hak Ibu dalam rekening khusus. Dana itu tidak pernah disentuh karena kami menunggu konfirmasi langsung dari Ibu. Pegawai bank perempuan yang sejak awal melayani Andra dan neneknya kini menunduk. Wajahnya memerah, tangannya gemetar di sisi tubuhnya. Andra memejamkan mata sejenak. Seluruh kepingan mulai tersusun di kepalanya. Buku tabungan tua, kertas menguning, keteguhan nenek sejak awal. Semua kini menemukan tempatnya. Nenek menatap Andra untuk pertama kalinya dengan sorot yang lebih dalam. Ada kehangatan, namun juga kesedihan yang tertahan. Nenek tidak pernah cerita, karena hidup bukan untuk dibanggakan. Kalimat itu membuat dada Andra terasa sesak. Tenggorokannya kering. Ia ingin berbicara, namun tidak satu kata pun mampu keluar. Pria berjas itu menundukkan kepala lebih dalam dari sebelumnya. Bu, kami sungguh menyesal atas perlakuan yang Ibu terima hari ini. Permintaan maaf itu kini terdengar tulus, bukan karena aturan, melainkan karena kesadaran yang datang terlambat. Di sekeliling mereka, tidak ada satupun pegawai yang berani mengangkat wajah. Identitas nenek telah terbuka, dan bersama itu runtuhlah semua tawa, ejekan, dan kesombongan yang tadi memenuhi ruangan. Namun bagi Andra, kejutan terbesar bukanlah pengakuan bank, melainkan kenyataan bahwa perempuan tua yang selama ini hidup bersamanya dalam kekurangan, ternyata menyimpan kisah kejujuran yang lebih kaya dari apapun yang bisa dibeli uang. Ruangan bank itu terasa jauh lebih kecil dari sebelumnya. Bukan karena dindingnya bergerak, melainkan karena rasa penyesalan yang memenuhi setiap sudutnya. Orang-orang yang tadi berdiri dengan penuh keyakinan, kini menunduk, seolah lantai mengilap di bawah kaki mereka lebih layak ditatap daripada wajah nenek. Pria berjas itu berdiri tegak, lalu memberi isyarat halus kepada pegawai bank perempuan yang sejak awal melayani. Pegawai itu melangkah maju dengan wajah pucat dan mata yang berkaca-kaca. Bu, saya mohon maaf. Kalimat itu keluar terbata. Tangannya mengepal di sisi tubuh, seolah menahan rasa bersalah yang tiba-tiba datang bersamaan. Saya tidak seharusnya bersikap seperti tadi. Setelah mengucapkan itu, pegawai tersebut menunduk dalam. Sebuah sikap yang sangat kontras dengan senyum meremehkan yang tadi sempat muncul di wajahnya. Nenek memandangnya lama. Tidak ada amarah di mata itu. Tidak pula ada kepuasan. Hanya kelelahan yang tenang. Nenek sudah memaafkan sejak tadi. Jawaban itu membuat beberapa orang menarik napas panjang. Andra merasakan dadanya berguncang. Ia tidak tahu harus merasa lega atau justru semakin sedih. Pegawai bank pria yang sebelumnya ikut melontarkan sindiran kini berdiri dengan wajah pucat. Keringat tipis terlihat di pelipisnya. Ia melangkah maju satu langkah, lalu berhenti,
seolah ragu. "Saya juga minta maaf, Bu." Suara itu terdengar lebih kecil dari biasanya. Tidak ada lagi nada percaya diri. Andra memandang mereka satu persatu. Wajah-wajah yang tadi merasa paling berhak kini terlihat rapuh. Namun di dalam hatinya tidak ada rasa ingin membalas. Yang ada justru rasa kosong yang sulit dijelaskan. Pria berjas itu kembali membuka dokumen di tangannya. "Bu, proses pencairan akan kami percepat. Dan sebagai bentuk tanggung jawab, kami akan memastikan Ibu dilayani secara khusus." Kalimat itu terdengar formal, namun kini syarat dengan kehati-hatian. Nenek mengangguk pelan. Nenek tidak butuh perlakuan khusus. Semua orang terdiam. Kalimat itu terdengar sederhana, namun menusuk lebih dalam daripada teguran keras. Nenek hanya ingin mengambil hak nenek lalu pulang. Andra menunduk. Tenggorokannya terasa kering. Ia menyadari, di saat semua orang ingin menebus kesalahan dengan layanan dan kata-kata, neneknya justru memilih kesederhanaan. Beberapa pegawai bank saling pandang. Tidak ada yang berani menyela. Pria berjas itu mengangguk perlahan. "Baik, Bu, kami mengerti." Suasana ruangan berubah. Tidak ada lagi ketegangan yang mengancam, namun rasa malu kini menggantung di udara. Penyesalan datang terlambat, setelah kebenaran berdiri tanpa perlu berteriak. Andra melirik nenek. Perempuan tua itu tetap duduk dengan tenang, seolah semua yang terjadi hari ini hanyalah satu episode kecil dalam perjalanan panjang hidupnya. Namun bagi orang-orang di ruangan itu, hari ini akan selalu diingat, bukan karena uang yang dicairkan, melainkan karena kebenaran yang datang diam-diam dan membuat mereka melihat diri sendiri dengan cara yang tidak pernah mereka inginkan. Langit sore mulai meredup ketika Andra menuntun nenek keluar dari gedung bank. Cahaya matahari memantul di kaca besar bangunan itu, namun tidak lagi terasa menyilaukan. Semua yang terjadi di dalam tadi seolah tertinggal bersama pintu otomatis yang kini tertutup pelan di belakang mereka. Andra membawa tas kecil berisi uang yang sudah dicairkan. Tangannya terasa berat, bukan karena jumlahnya, melainkan karena perasaan yang ikut terbawa. Ia menoleh ke nenek yang berjalan perlahan di sampingnya. Nenek tampak lelah, namun wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Setiap langkahnya mantap, seolah beban yang lama ia simpan akhirnya diletakkan dengan baik. Mereka duduk di bangku halte, menunggu angkutan pulang. Angin sore menyapu pelan, membawa aroma jalanan yang akrab bagi Andra. Dunia terasa kembali sederhana. "Nek," Andra memanggil dengan suara rendah. Nenek menoleh, menatapnya dengan senyum tipis. "Kamu ingin bertanya sejak tadi." Andra menunduk sebentar sebelum angkat wajahnya kembali. "Kenapa nenek tidak pernah cerita semua itu?" Nenek memandang lurus ke depan. Matanya menatap jalanan yang ramai, namun pikirannya jelas sedang jauh ke masa lalu. Karena cerita yang baik tidak selalu perlu diceritakan. Nenek berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang tetap lembut. "Kalau nenek hidup sederhana, itu pilihan. Bukan karena nenek tidak mampu, tapi karena nenek ingin kamu tumbuh tanpa sombong." Kalimat itu membuat dada Andra menghangat. Matanya terasa perih, namun ia menahan diri. "Nek ingin kamu tahu, Andra." Nenek menoleh kembali, menatap Andra lebih dalam. "Harga diri itu bukan dari bagaimana orang memandang kita, tapi dari bagaimana kita tetap benar saat direndahkan." Andra mengangguk pelan. Ia merasakan pelajaran itu meresap lebih dalam dari semua kitab yang pernah ia baca. Angkutan umum berhenti di depan mereka. Andra membantu nenek naik, lalu duduk di sampingnya. Kendaraan bergerak perlahan meninggalkan pusat kota. Di dalam angkutan yang sederhana itu, tidak ada jas rapi, tidak ada meja mengilap, tidak ada tatapan meremehkan. Hanya dua manusia yang pulang dengan hati yang lebih lapang. Nenek memejamkan mata sejenak, nafasnya teratur. Andra menatap wajah tua itu dengan rasa hormat yang semakin dalam. Ia sadar hari ini, ia tidak hanya menyaksikan kebenaran terungkap. Ia menyaksikan bagaimana kesabaran, kejujuran, dan adab mampu menundukkan kesombongan tanpa perlu meninggikan suara. Di luar,
matahari tenggelam perlahan. Dan di dalam hati Andra, sebuah pelajaran hidup tertanam kuat. Pelajaran yang tidak dibayar dengan uang, namun akan ia bawa sepanjang hidupnya. Bersama doa-doa yang selalu ia panjatkan kepada Allah. Gimana menurut kalian sobat? Apakah perlakuan para pegawai bank yang meremehkan Andra dan neneknya itu sudah cukup terbayar dengan rasa malu dan penyesalan yang mereka terima? Atau seharusnya ada pelajaran yang lebih tegas agar tidak ada lagi orang kecil yang diperlakukan seperti itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Karena bisa jadi, orang yang kita rendahkan justru memiliki kemuliaan dan keteguhan hati yang jauh lebih tinggi dari kita. Tekan tombol like dan subscribe channel ini sekarang juga. Karena setiap like dan subscribe dari kalian adalah doa, agar kami terus bisa menyampaikan cerita-cerita kehidupan yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita mengharukan berikutnya.